Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi, sebenarnya sejauh ini kemampuan Excel kalian sudah cukup untuk menggunakan Excel dengan banyak sekali kombinasi, menyelesaikan banyak sekali masalah. Hanya saja, menurut saya salah satu keindahan dari ngedesain software kalian itu sendiri, kalian bisa customize sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Ditambah lagi feature berikutnya itu bakal ngelatih kalian lagi untuk ngelatih pengertian kalian dalam A1 notation dan beberapa formula tambahan yang nanti saya bakal ajari. Jadi kalau kalian menurut kalian alasan itu cukup untuk kalian untuk belajar selanjutnya, lanjutin aja, oke? Baik lagi, terakhir kita udah bisa menganalisis data kita sesuai cash kita ada berapa, net worth kita berapa, pengeluaran kita berapa dalam keseluruhan. Terus kita juga udah bisa bikin budgeting tool, apakah itu melebihi atau kurang dari cash kita yang sekarang. Nah, ada tambahan lagi yang featuring yang saya tambahin itu adalah history dari keuangan saya sendiri, entah itu cash, investasi saya, atau pengeluaran saya. Gimana caranya? Alhamdulillahnya saya juga udah nge-track tanggal-tanggal di mana si transaksi ini berlangsung. Nah, kita bisa bikin filter dengan formula gimana caranya biar si total atau angka-angka yang ditambahin itu hanya berdasarkan pada hari-hari tertentu atau tanggal tertentu. Gimana caranya? Nah, ada yang namanya sum if, tapi pakai S, sum ifs. Itu sama kayak sum if biasa, hanya dia bisa masukin beberapa kondisi, nggak cuma satu kondisi aja. Misal kalau awalnya kan cuma bisa kalau misalkan targetnya itu bakso. Nah, dia cuma ngitung bakso aja semua kan. Nah, di sini kita bisa bikin nih kondisi dua atau lebih dari kondisi. Ya misalkan saya pengen bakso, saya pengen ngitung bakso yang ada pada tanggal segini misalkan. Nah, daripada ini bakal crowded banget kalau kita masukin di data analisis atau data transaksi, saya pengen bikin sheet terpisah, history transaksi. Nah, ini. Nah, berarti kan pertama-tama kita butuh tanggalnya dulu, tanggal. Nah, tanggal ini ada yang unik. Daripada kita tulis tanggal, kita pengen tanggal dari tanggal berapa, mending kita pakai formula yang bilang saya pengen seminggu ke belakang, atau sebulan ke belakang, atau setahun ke belakang. Gimana caranya? Ada yang namanya formula today. Nah, today itu dia itu ngasih tahu tanggal hari ini, ya kan? Nah, biar kita bisa bilang saya pengen seminggu ke belakang, sebulan ke belakang, kita tinggal kurangin aja, misalkan kurangin 1, itu artinya hari kemarin gitu. Kalau 2 hari kemarin, begitu seterusnya. Makanya kita bisa bikin sel baru lagi yang bilang hari ke belakang. Jadi misalkan 1 hari ke belakang, dua hari ke belakang, 3 hari ke belakang. Nah, ada satu trik Excel juga, daripada kalian tulis 1 sampai berapapun itu sequence-nya, mending kalian tarik aja langsung. Tapi nah gitu ya kan. Terus misalkan kalau pengen seminggu atau bulanan gimana? Nah, daripada 1 sampai 8, kalian tulis aja dalam seminggu kan ada 7 hari. Terus minggu kedua ada 14 hari. Nah, ini si Excel cukup pinter buat nebak, oh berarti kalian pengen ditambah 7 semuanya. Nah, gitu. Ini bakal bulanan. Maksudnya dalam mingguan, bukan bulan. Ya, mingguan. Kalau bulanan berarti 30 ya. Ya, 30. Terus di sininya 60. Tinggal lanjutin. Ya kan? Nah, begitu. Udah, berarti formula di sini aja lah, minus ini. Nah, gitu deh, udah beres.
Jadi tinggal tarik ke bawah, tek, beres. Kita pengen punya tanggal-tanggal semua. Saya pengen dalam ini seminggu ke belakang aja, jadi saya pengen hari ini, terus pengen besok dan seterusnya. Hari ini, kemarin dan seterusnya. 7 hari ya, dah. Terus sisanya kita pengen ngitung apa aja. Nah, kita kan punya si ini nih kategori transaksinya. Kita lakuin aja penjumlahan yang mirip sama si data analis kita. Kita pengen ngejumlahin dulu berdasarkan kategori transaksi, ya enggak? Setelah itu baru kita jumlahin berdasarkan si jenis transaksinya. Gitu. Berarti gimana caranya? Daripada kita ke bawah, kita ke samping. Karena kita pengen yang ke bawah itu kan history tuh, berapa hari ini, hari kemarin, hari seminggu kemudian, seminggu kemarin ya kan. Berarti kita pengennya ini ke kolom, bukan ke bawah. Berarti saya copy paste aja langsung biar cepat. Oke, udah saya copy paste. Berikutnya tinggal ngisi, kita harus masukin angka yang mana aja. Baru di sini formula SUMIF digunakan. Mirip sama SUMIF biasa, tapi daripada di awal kan dia nanya mana yang harus sama saya matching dulu kan. Biasanya awalnya itu kriteria range dulu, terus kriteria baru sum range. Kalau di SUMIF langsung ditanya sum range-nya atau kolom mana yang nanti akhirnya bakal di sum atau ditambahin semua. Saya pengen di F2 kan, ke bawah. Jangan lupa dolarin semua karena ini nggak bakal berubah mau apapun si nanti kriterianya berubah ya kan. Terus saya pengen tanggal maksudnya di sini tanya kriteria pertama mau yang mana. Saya pengen tanggal dulu. Oke, tanggal A2 sampai A gak bakal berubah. Terus kriterion. Nah, kriterion di sini agak unik buat tanggal. Tanggal itu gimana nih? Contohnya saya pengen transaksi hari kemarin. Berarti kan hari kemarin itu seluruh transaksi dari hari kemarin sampai ke belakangnya kan. Sampai kapanpun. Ya nggak history ke belakang, pokoknya dari kemarin sampai ke belakang. Kalau seminggu berarti minggu kemarin sampai transaksi minggu seluruhnya sampai ke belakangnya kan. Berarti gimana caranya? Saya pengen tanggal yang nanti ditambahin hanya lebih kecil atau sama dengan tanggal sekarang, tanggal ini gitu. Bukan tanggal sekarang tapi tanggal ini. Nah, gini caranya. Dia bilang lebih kecil sama dengan tanggal ini. Kenapa pakai dan? Karena si A2 ini harus merupakan sebuah formula. Sedangkan kalau kalian masukin A2 di sini itu nggak cuma bilang itu string A2 atau tulisan A2, bukan A2 kode si sel. Makanya dia harus ditaruh di luar. Dan si dan ini bilang satuin antara si lebih kecil sama dengan ini sama si stringnya, sama si kode A2-nya. Makanya gitu. Rada aneh sedikit, tapi begitu. Oke. Lanjut, kriteria berikutnya. Saya pengen dari sini. Aduh, ketutupan. Udah pakai C2 sampai C, ya kan? Jangan lupa, gak ada bedanya. Ya enggak. Terus saya kriterianya dilihat dari atas ini. Aduh, ketutupan. Udah. Cek, ya, gitu. Dah. Nah, 7.000. Karena ada lebih kecil sama dengan, ya kan? Suruhnya sampai tanggal itu berapa sih angkanya gitu. Saya pengen ditarik kanan, tarik bawah, semua berini. Indahnya Excel itu cuma nulis sekali bisa banyak banget data yang dihituin. Jangan lupa kalau di tanggal ketika saya tarik ke kanan, saya nggak pengen si selektornya ini pindah ke hari belakang kan, berarti si A-nya tetap. Ya nggak, kalau 2 aja boleh ganti karena kan nanti ke hari ketiga, tanggal keempat, tanggal kelima ke bawah boleh. Tapi kalau ke kanan nggak boleh, berarti ini dolarnya hanya di depan A aja. Nah, kalau yang ini si gaji, kalau ke kolom boleh ya kan, karena boleh D, boleh E, boleh F, boleh G ya kan. Tapi kalau si angkanya nggak boleh ganti, tetap harus baris pertama. Berarti yang didolarin yang pertama gitu. Oke, tinggal tarik. Tarik ke bawah, beres deh. Nah, udah, ini per kategori ya kan.
Kalau di data analisis kita dapat yang si ininya doang. Berikutnya kita pengen dapat pemasukan, pengeluaran, dan investasi, ya kan? Di sini gampang aja sih, tinggal narik pemasukan, terus pengeluaran, investasi. Gak perlu pakai sum ifan di sini karena udah di berjajar gitu aja, di hard coding aja karena susah kalau pakai sum if. Langsung aja di sum biasa. Saya pengen gaji, ya kan? Gaji, yap, C2 nggak apa-apa nanti karena cuma ditarik ke bawah aja, gitu, ya kan? Kalau pengeluaran itu dari belanja sampai lain-lain, jajan juga, dari jajan sampai lain-lain, di sum, lupa tuh sum, dari jajan sampai lain-lain, tinggal ngebawahin. Kalau investasi dari saham sampai tanah, sini, lupa di sum. Di sum, saham sampai tanah, tarik ke bawah. Oke. Udah? Aman? Aman. Terakhir, kita pengen si cash, net worth, sama pengeluaran. Ya nggak? Cash, net worth, gitu situ kan? Net worth gitu. Sama pengeluaran. Ya kan? Tinggal kalau cash kan berarti pemasukan dikurangi pengeluaran dikurangi investasi, ya kan? Yap. Kalau net worth berarti cash ditambah investasi, pengeluaran ya pengeluaran aja. Tuh. Udah, tinggal tarik ke bawah. Beres deh. Nah, si inilah yang nanti bakal kalian jadiin grafik. Gimana caranya? Misalkan yang menarik sedikit cash deh. Saya pengen bikin si chart atau grafik dari cash, ya kan? Dari lupa. X-axisnya kan di bawah tanggal. Kita pengen tahu kan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya enggak? Oke. A2 sampai A gitu aja. Terus A1000, jangan, manualin aja kalau ini kayaknya lebih enak manual, sampai A9, ya kan? Sedangkan Y aksisnya kita pengen cash tadi, lupa, belum diklik ininya. Oke deh. Nah, kurang cantikkan garis. Nah, situ kelihatan. Di sini adalah jumlah dolar kalian. Itu biar pengen cantik ini deh. Kali dolar berubah nggak? Nah, di sini adalah dolar kalian. Di sini tanggal kalian. Jadi misalkan tanggal 7 bulan 7 tanggal 24 dolar kalian segini, terus diliatin terus ke bawah, diliatin gitu terus, ya kan? Cukup fiturnya cukup keren. Ini kalian tinggal ganti aja kalau misalkan mau per minggu, ini ganti dari 7-14 gitu. Kalau mau per bulan 30-60, terus kalian kalau mau di show tiga-tiganya secara bersamaan, tinggal copy paste aja si sheetnya. Ini ada duplikat, terus tinggal ganti angkanya. Gitu deh. Segitu dulu recap sedikit. Kita hari ini udah belajar lebih tentang A1, ya enggak? Kita udah belajar tadi yang penggunaan ini, dolar kapan harus pakai, dolar kapan enggak. Terus kita juga udah belajar tentang today, error why. Nah, today itu adalah fungsi yang ngembaliin atau nge-return tanggal hari ini full. Terus kita juga udah ngelakuin pengurangannya sama dengan itu. Terus kita udah sum if semuanya, menghasilkan data ini, net worth kita, cash kita, pengeluaran kita secara berperiode, dan kita tampilin di dalam suatu grafik. Segitu dulu. Sedikit lagi Excelnya, tambahan sedikit lagi setelah ini. Tapi belajar terus di rumah, coba implementasiin ini kalian di rumah sendiri.
File contohnya akan saya taruh di blog saya kitangoding.jimmyganteng.com. Indonesia maju terus, tetap ngoding. Saya Jimmy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.